Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ucu Koswara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menayangkan video pembelajaran yang berjudul Pemanfaatan Bluecat sebagai media pembelajaran interaktif pada materi norma, hak, dan kewajiban di kelas 4 SD. Melalui video ini, kami akan menyajikan materi mengenai norma, hak, dan kewajiban yang dikemas secara menarik dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif yaitu Bluecat. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Pernahkah kalian ditegur karena lupa mengucapkan salam? Atau pernahkah kalian mendapatkan hak untuk belajar di sekolah? Nah, semua itu berkaitan dengan norma, hak, dan kewajiban yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita belajar bersama dengan semangat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian norma, mengenal jenis-jenis norma, memahami hak dan kewajiban, dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian apa itu norma? Norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan sebagai pedoman dalam perilaku. Norma membantu kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, dalam norma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, menciptakan ketertiban. Yang ketiga, melindungi hak setiap orang. Dan yang terakhir, menjaga keharmonisan hidup. Nah, anak-anak, norma juga dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, norma kesopanan, yaitu mengatur tata krama dan etika. Contohnya, menghormati orang tua dengan kesopanan. Jika melanggar, mendapat teguran sosial. Yang kedua, norma agama, akan berdasarkan ajaran agama. Contohnya, sholat, ibadah, baik ke sesama. Ketika melanggar, akan dapat dosa sesuai keyakinan kepercayaan agamanya. Yang ketiga, norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani. Contohnya, jujur. Nah, ketika mengambil barang yang bukan hak kita, maka hati akan gelisah. Yang keempat, norma hukum dibuat oleh negara bersifatnya tegas. Contohnya, mematuhi aturan lalu lintas. Jika melanggar, maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Anak-anak, norma dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi dasar terbentuknya norma yang kita jalani setiap hari. Contohnya, sila ke-1, menjalankan ibadah dan menghormati pemeluk agama lain. Sila kedua, bersikap jujur, adil, dan menghargai sesama. Sila ketiga, menjaga persatuan dan bekerja sama. Sila keempat, bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Bagaimana penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ketika di rumah, dapat membantu orang tua menjaga kebersihan rumah. Ketika di sekolah, dapat mengerjakan tugas, mematuhi tata tertib sekolah. Ketika di masyarakat, kita dapat menjaga ketertiban dan juga menghormati tetangga dan warga sekitar. Sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan seharusnya diterima oleh setiap individu. Contoh, hak anak, mendapat identitas diri, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan dan perlindungan, dan juga bermain dan beristirahat secukupnya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Contoh, kewajiban anak belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, mematuhi peraturan yang berlaku. Ingat ya, sebelum menuntut hak, kita juga harus melakukan kewajiban dengan baik. Mengapa kita harus menaati norma serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik? Karena dapat menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur, menjaga kerukunan dan keharmonisan, melindungi hak diri sendiri dan orang lain, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, dan juga mewujudkan keadilan dan kehidupan. Hebat! Sekarang kalian sudah belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Jadi, apa yang sudah kalian pahami hari ini? Ingat, norma adalah aturan yang harus dipatuhi. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yuk terapkan norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal di aplikasi Bluecat, khususnya setelah kita login menggunakan Google. Pertama, kita buka Google, masukkan akun Google kalian, pastikan sudah masuk ke akun yang aktif. Setelah itu, kita buka aplikasi Bluecat di browser, lalu klik tombol masuk dan pilih login dengan Google. Setelah itu kita akan masuk ke beranda Bluecat. Nah teman-teman, kalian tinggal klik sign off. Setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke beranda Bluecat. Di sana cari menu atau buat soal atau create question. Pertama, pilih organisasi sesuai kebutuhan. Kemudian pada bagian judul saya mengisi PPKN kelas 6, norma, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, pada kolom deskripsi atau keterangan, saya mengisi kumpulan soal interaktif PPKN kelas 6 yang membahas materi norma. Setelah itu, kita dapat mengatur pengaturan privasi. Pada contoh ini, saya mengatur privasi menjadi publik, sehingga soal dapat diakses oleh pengguna lain. Kemudian pada bagian gambar sampul, kita dapat mengunggah gambar dari file yang telah disiapkan sebelumnya. Saya memilih gambar yang sudah saya edit sebagai sampul soal. Jika semua informasi sudah terisi, tampilan akan seperti ini. Langkah berikutnya adalah mengklik tombol Create Sheet untuk membuat set soal. Setelah berhasil dibuat, akan muncul halaman set soal yang telah kita buat. Pada halaman ini, kita dapat mulai menambahkan pertanyaan dengan mengklik tombol Add Question. Selanjutnya, kita dapat menuliskan pertanyaan pilihan jawaban sesuaikan dengan materi yang kalian ambil. Nah, di sini saya menambahkan 4 pilihan jawaban, yaitu hak, kewajiban, norma, dan keinginan. Setelah itu, saya menentukan jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang pada pilihan norma. Kemudian, soal disimpan. Setelah soal berhasil disimpan, akan muncul tampilan daftar soal yang telah dibuat. Pada bagian ini juga tersedia pengaturan waktu pengerjaan soal. Dalam contoh ini, waktu yang saya gunakan adalah 10 detik untuk setiap soal. Soal yang telah dibuat akan tampil sebagai question 1. Proses pembuatan soal berikutnya dilakukan dengan langkah yang sama hingga seluruh soal selesai dibuat. Pada contoh ini saya membuat sebanyak 10 soal. Setelah semua soal selesai disusun dan disimpan dalam satu set, soal tersebut sudah siap digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Bluecat menyediakan berbagai mode permainan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran.
Pada saat permainan dimulai, sistem akan menghasilkan kode permainan atau game ID yang dapat dibagikan kepada peserta didik. Dengan menggunakan kode tersebut, peserta didik dapat bergabung dan mengikuti kuis yang telah dibuat. Melalui fitur ini, guru dapat menyajikan evaluasi pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik. Demikian cara membuat dan memainkan soal menggunakan Bluecat. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang telah kami tayangkan. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan lebih tertib dan harmonis. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Keduanya harus dijalankan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan Bluecat sebagai media pembelajaran interaktif dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam memahami materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video pembelajaran yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.